Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Agama Islam kelas G205 akan menjelaskan materi tentang konsep Islam dan arti persaudaraan dalam Islam. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Alawi. Kemudian kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri dari M. Laskar Abu Jufar NPM 168, Rosa Yuwansa Putri NPM 171, yang ketiga ada Novenya Ramadhani NPM 188, yang keempat ada Nurul Nabila Krisnawati NPM 201, dan yang terakhir adalah Regita Bintari Prameswari. Next. Selanjutnya adalah konsep Islam. Saya akan menjelaskan konsep Islam. Jadi konsep Islam ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada rahmat, selanjutnya ukhuwah Islamiyah, lalu ukhuwah Insaniyah, ukhuwah Wataniyah, dan yang terakhir harmoni dalam pluralitas agama dan budaya di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bisa di next enggak? Off mic. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang rahmat atau Islam sebagai rahmat. Yang pertama, prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya 107, makna rahmatan lil alamin adalah petunjuk bagi semua manusia, mengajak mereka yang siap dan mau menerima petunjuk itu. Berikut adalah prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, yaitu berperi kemanusiaan. Yang kedua, mendunia. Yang ketiga, komprehensif. Yang keempat, realistis. Yang kelima, toleransi dan memudahkan. Dan yang terakhir, konstanitas dan fleksibilitas. Dan saya akan menambahkan beberapa materi, yaitu implementasi rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial antar manusia. Yang kedua, kehidupan sosial harus dibangun berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan dan hal positif. Yang ketiga yaitu interaksi sosial harus dibangun dalam bingkai kasih sayang dan lemah lembut. Dan yang terakhir, memiliki sikap saling memaafkan antar individu dan masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Next. Materi berikutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan antar sesama umat Islam. Al-Quran dan hadis merupakan landasan utamanya di dalam ajaran ukhuwah Islamiyah tersebut. Sehingga dengan ikatan ukhuwah Islamiyah mampu membangun masyarakat yang ideal, damai, dan juga sejahtera. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam, walaupun tanah tempat darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terkait antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah merupakan landasan utama yang membangun masyarakat yang ideal dan yang kita idam-idamkan agar dapat terwujud. Dalam ukhuwah Islamiyah ada 4 asas. Yang pertama adalah ta'aruf. Asas ini mengandung makna saling mengenal, namun tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik atau identitas diringkas, namun mengenal lebih dalam lagi seperti latar belakang pendidikan,
budaya, keagamaan, pemikiran, ide-ide, cita-cita, serta masalah kehidupan. Yang kedua adalah tafahum, artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan kelemahan masing-masing. Bila ini tercapai, segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. Yang ketiga adalah ta'awun. Asas ta'awun berarti saling tolong-menolong. Konsepnya bisa berupa yang kuat menolong yang lemah, atau yang dirasa mampu agar menolong yang kekurangan. Melalui asas ini, kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir adalah takaful. Asas yang terakhir adalah saling memberikan jaminan. Artinya, sesama umat muslim harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Jaminan ini mirip dengan asas sebelumnya. Misalnya, ada jaminan dari sesama saudara muslim untuk memberi pertolongan saat menghadapi masalah. Itulah penjelasan dari ukhuwah Islamiyah yang artinya persaudaraan dalam Islam dengan 4 asasnya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ukhuwah insaniyah. Prinsip ukhuwah insaniyah. Jadi, ukhuwah insaniyah ini merupakan persaudaraan yang cakupannya jauh lebih luas daripada ukhuwah Islamiyah, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Ya, prinsip ukhuwah insaniyah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tidak saling berburuk sangka dan membenci. Yang kedua, solidaritas tanpa membedakan ras, agama, budaya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menerima perbedaan untuk dijadikan kekuatan. Next. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok lebih baik daripada mereka yang mengolok. Dan jangan pula wanita mengolok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok lebih baik dari wanita yang mengolok. Dan janganlah kamu mencelah dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruknya panggilan ialah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu ukhuwah wataniyah. Next. Ukhuwah wataniyah yakni saudara dalam arti bangsa setanah saudara, karena sama-sama lahir atau tinggal di tanah air yang sama tanpa melihat latar belakang agamanya atau keturunannya. Prinsip-prinsip ukhuwah wataniyah di antara lain, yang pertama ada menghormati perbedaan yang ada di dalam negara kesatuan. Kemudian menjunjung tinggi martabat bangsa di mata bangsa lain dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Adanya piagam Madinah menjadi cerminan ukhuwah wataniyah, saling menjaga kerukunan antar umat beragama dan membudidayakan rasa saling membutuhkan, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, serta bersama-sama menjunjung tinggi martabat bangsa di mata bangsa lain. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai harmoni dalam pluralitas agama dan budaya di Indonesia.
Harmoni merupakan keselarasan dan pluralitas merupakan keragaman budaya. Jadi dapat disimpulkan dalam 6 hal, yaitu yang pertama, pluralitas agama di Indonesia merupakan fakta nyata. Hal inilah yang pada akhirnya membentuk keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, pluralitas agama di Indonesia dianggap unik dan menjadi kekayaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, dalam pluralitas agama, seseorang harus dapat memahami dan menghormati keyakinan atau kepercayaan setiap pemeluk agama. Yang keempat, harmonisasi kemajemukan merupakan salah satu pilar penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kelima, masyarakat majemuk rentan terhadap disharmoni dan persaingan, karena kemajemukan memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Dan yang terakhir, pluralitas agama bisa menjadi positif jika orang bisa memaknai pluralitas agama tersebut dengan bijak. Saya kembalikan kepada host. Baik, itu dia materi dari kelompok kami tentang konsep agama Islam dan persaudaraan dalam Islam. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.